Mana silahkan, boleh saja. Kan tetap lihat wajahnya ini Lukman Hakim ini ya. Baik. Bulan terang, terang bulan, bulan terang, terang bulan, buaya timbul. Nah, sahabat, filter itu, filter air itu sifatnya general ya. Jadi filter air itu sifatnya umum, general. Di sana sampai pasang keran terus ke atas. Ada uang? Iya. Habis. Butuh berapa, hitung dulu. Apa itu? Watermur 1. Kasih watermur 1 di sini. 2, beli watermur 2. Buat di sini kan? Sama di bawah ya. 2. Tidak cukup, berarti ambil dompet saya. Nah, jadi ya sahabat, filter air saya kasih jauh lagi kameranya. Sahabat jangan bertanya ya, karena kamera ini terlalu jauh. Saya menggunakan HP saja, tidak menggunakan teknologi. Ini dua aja. Wah, tidak ada uang. Ini 100. Sampai bawa ini sudah. Oke. Nah. Jadi penyaringan itu ya, penyaringan air itu sahabat, ini general sekali. General itu artinya ini penyaringan umum, bisa digunakan untuk apa saja. Pak, filter itu bisa digunakan untuk apa saja. Ini topiknya sudah berbeda ya. Nah, filter ini ya, ini filter ini bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dapur, MBG, puskesmas, bisa. Bisa dipakai untuk sistem pengolahan air AMDK, air minum dalam kemasan. Dalam level tertentu, misalnya dalam produksi kapasitas terbatas, itu masih bisa ya. Ini sistem pengolahan air pre-treatmentnya seperti ini. Bisa digunakan untuk bisnis depot air minum yang kapasitas produksinya 500 galon ke atas. Bisa digunakan untuk IPAL MBG. Bisa digunakan untuk pengolahan air MBG. Cuma untuk pengolahan air bersih, sahabat jangan lupa bahwa sahabat harus tunduk pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang standar kualitas air bersih dan air minum ya. Jadi kalau sahabat punya MBG atau dapur MBG, karena itu berhubungan dengan orang banyak, jangan sampai terjadi KLB, itu sahabat harus patuh bahwa TDS diukur dulu, tidak boleh lebih dari 300 ppm, itu syarat pertama. Kunci dari semua syarat. Tapi kalau airnya kotor, airnya berbau, airnya bermasalah, itu gampang sekali. Tapi yang penting itu TDS, tidak boleh lebih dari 300. Ya, karena persyaratan memang yang paling berat itu TDS tidak boleh lebih dari 300. Nah, kemudian jangan menggunakan mangan untuk MBG ya. Ini saya melihat di beberapa postingan mereka pakai pasir 1 tangki, mangan 1 tangki, kemudian karbon 1 tangki. Mangan tidak boleh dipakai. Mangan itu zat berbahaya ya. Kalau untuk kebutuhan air minum sahabat pakai mangan ya. Nah, ini saya punya cerita ini begini. Ya, saya punya cerita itu begini. Nah, sahabat saya punya cerita. Kemarin itu saya ada tamu ya, ada tamu dari jauh ya, di luar pulau lah ya. Datang ke sini ke tempat saya. Mereka bertanya tentang mereka punya air kemasan ini ya. Ini ada banyak, dia ada bawa contoh banyak, ini semua produknya, produk dari lokasi yang sama ya, kayak gini. Jadi kenapa dia bertanya, kenapa semua AMDK itu ada ini, ada kotorannya di dasar ini ya. Kemudian ada berubah warna, jadi dia jadi kuning, ada semacam zat besi yang menempel di situ. Kemudian ada yang satu ini punya pelangi ya. Kalau kita menggunakan mangan untuk kebutuhan air minum, itu nanti jadi berminyak airnya. Bagaimana ya? Begini, kalau tanya saya, mungkin saya bukan ahli kimia.
Tapi kalau sahabat cari jawabannya di Google, nanti ada jawabannya. Jadi kenapa air itu berminyak? Air itu bisa berminyak kalau ada kontaminasi antara zat besi atau Fe, mangan, ya, atau dengan O2, ya. Kalau dia masih berada di dalam tanah, ya, dia masih ada di dasar bumi, sebelum disedot naik ke atas, airnya jernih. Air itu akan baik-baik saja. Air itu tidak akan ada masalah, ya. Dia akan baik-baik saja. Tetapi ketika air sumur yang mengandung zat besi dan mangan, ini dua masalah ini, ya. Air sumur yang mengandung zat besi dan mangan, kemudian disedot naik ke atas, ditampung di penampungan, ya, 1 sampai 4 jam, dia akan, permukaannya air itu akan menjadi minyak, ya, akan menjadi minyak. Itu terjadi karena oksidasi zat besi, mangan, dan oksigen. Jadi udara lah, saya tidak bilang itu oksigen, karena udara. Jadi ketika air itu masih di dalam bumi, itu kan berarti campurannya cuma dua, ada mangan, ada zat besi. Kemudian Anda hisap naik ke atas ke permukaan, Anda tampung di bak, berarti ada udara, ya, karena di dalam bumi kan tidak ada udara. Kemudian ada udara. Karena dia terkena udara, kemudian air di permukaannya itu kemudian ada gambaran minyak, ya. Jadi buat tamu yang datang kemarin ke sini sudah saya beri edukasi, ya, dari luar pulau datang ke sini, ya. Saya edukasi bagaimana caranya supaya masalah di AMDK mereka atau pabrik air minum kemasan mereka ini tidak bermasalah lagi, ya. Ini saya pindahkan dulu. Sahabat harus pahami. Jadi air-air ini orangnya bawa sendiri dari lokasinya dan meminta saya menganalisinya. Dari segi aspek pH bagus, pH-nya ini 7, ya, 7,5. Kemudian TDS-nya juga bagus, 90. Ada yang 70, ada yang 50, bagus, ya. Jadi kalau untuk air kemasan itu bagus di TDS seperti itu. Nah, sekarang kenapa ada pelangi, Pak? Karena di filternya mereka memasukkan satu bagian itu ada mangan di situ, ya, ada mangan. Kemudian sumber airnya mengandung zat besi. Jadi mangan bertemu dengan zat besi, bertemu dengan udara, akhirnya ada pelangi, ya, ada seperti minyak di permukaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah dua filter itu, walaupun mangan menurut Google biasa bilang begini. Untuk mengantisipasi zat besi di dalam air, harus menguranginya menggunakan mangan. Coba sekarang kita masuk ke situs yang resmi, seperti situs yang berekstensi universitas atau perguruan tinggi, ya, .co education misalnya. Itu di sana mereka memberikan laporan yang rinci. Jangan membaca di Google kalau ingin pintar, tapi bacalah di situs-situs resmi perguruan tinggi, karena di sana laporan ilmiah diterbitkan. Bahwa mangan yang dari hasil galian tambang kalau dipakai untuk filter air, kemampuan dia menyerap zat besi itu kemampuannya sangat sedikit, kurang lebih sekitar 2-3%. Begitu yang saya baca. Tetapi setelah masa kurang lebih sekitar 50.000 liter, mangan itu harus diganti, harus dibuang. Kenapa? Karena zat besi itu menempel di mangan, ya. Sesudahnya zat besi itu akan berkarat di dalam mangan, akhirnya mengeluarkan air yang berwarna kuning. Ya, ini hanya apa namanya itu, ya, disclaimer, ya. Saya menyampaikan disclaimer bahwa ini adalah hasil penelitian saya sendiri. Jadi hasil dari evaluasi saya bekerja, saya mengamati sistem itu. Jadi di dalam jaringan seperti begini saya tidak lagi menggunakan mangan, ya. Nah, sahabat, kita kembali ke sistem seperti ini, sebab kalau kita bergelut di dunia kimia nanti otak kita stres, karena saya juga dulu waktu pelajaran kimia itu saya lari sekolah, ya. Saya tidak terlalu suka itu dengan pelajaran kimia, apalagi kalau kita disuruh menghafal tabel itu, ya. Tabel rumus-rumus itu disuruh hafal tiap hari harus. Nah, sekolah zaman sekarang tidak begitu, tapi sekolah zaman dulu begitu. Berdiri di depan kelas, begini, siap, terus menghafalkan rumus-rumus kimia. Nah, kalau saya sudah ketemu dengan begitu, saya lebih pilih lari sekolah daripada ikut, ya. Nah, jadi sistem itu sebenarnya sederhana seperti ini, ya. Jadi apapun masalahnya, sahabat harus patuh pada 4 syarat 2 unsur. 4 syarat 2 unsur.
Syarat pertama harus ada air, apapun kondisinya, mau air limbah, mau air waduk, air sungai, air bau, pokoknya air, ya, air. Kemudian syarat kedua harus ada makrofilter. Ini makrofilter, ya. Jadi ini makrofilter level 1, ini makrofilter level 2, ini makrofilter level 3. Sengaja bentuknya saya beda-bedakan. Nah, ini 100 mikron, ya. Kemudian syarat keempat harus ada, ketiga harus ada mikrofilter. Setelah makrofilter ke mikrofilter. Jadi mikrofilternya saya pasang di sini. Kemudian syarat keempat harus ada ultrafilter. 4 syarat sudah saya sebut. Ya. Nah, dua unsur nih. Kalau airnya berbau harus dipasangi karbon. Berarti posisi karbon tidak di sini, ya. Saya ingin sekali sahabat pahami ini. Berarti posisi karbon tidak di sini. Ya, tidak di sini. Karena 4 syarat itu ada air, ada makrofilter, ada mikrofilter, ada ultrafilter. Berarti dia terpasangnya di sini, ya. Kemudian dua unsurnya, kalau airnya berbau, hasil dari penyaringan ini berbau, berarti dikasih arang. Berarti posisi arang ada di mana? Sahabat tahu sendiri, ya. Posisi arang ada di mana? Sahabat tahu sendiri. Kalau airnya mengandung bakteri, kita harus pasang klorin, ya. Karena klorin itu jalur paling murah untuk mensterilisasi air. Klorin itu membunuh bakteri, membunuh total coliform. Sahabat jangan lupa itu, ya. Total coliform atau bakteri yang bersumber dari dalam tanah, karena tanah itu punya, dengan seizin Allah dia itu mensterilkan, mensucikan air hujan turun dari langit, mengantarkan bibit penyakit, bakteri, bangkai, tai, kotoran semua diantarkan ke dalam tanah untuk disucikan di sana. Tapi dia belum sempat suci, Anda sudah sedot naik ke permukaan. Jadi bakterinya tetap ikut seperti itu, ya. Nah, klorin paling murah. Kalau sahabat pakai ozon per miligram berapa? Ya. Kalau sahabat pakai ultraviolet yang benar-benar ultraviolet, ya, yang bukan abal-abal, harganya berapa? Itu yang kita harus berpikir. Klorin itu paling murah. Satu tablet harganya cuma 30.000 per satu tablet 200 mg. Murah. 3 rupiah saja. Masa buang uang 3 rupiah masih protes, Pak? Klorin itu beracun, Pak. Pak, klorin itu berbahaya, Pak. Klorin terlalu banyak pidato, ya. Maksudnya tidak mau belajar, tapi komentarnya menyakitkan hati kayak gitu. Karena saya berusaha untuk mengedukasi supaya orang menjadi pintar. Menjawab pertanyaan itu yang betul-betul yang edukatif, yang betul-betul memberikan masukan dan memberi kebaikan pada umat manusia. Tapi kalau cuma sekedar nyeleneh-nyeleneh, saya abaikan saja, ya. Nah, jadi sahabat, ini sistem modern. Jadi saya tempatkan di ujung ini modern, ya, di awal modern, di akhir modern. Jadi yang di tengah ini kereta pedati. Ini dua ini kereta yang ditarik pedati. Jadi ini isinya di sini 1 pasir silika dengan mes 18. Yang di sebelah sini pasir silika dengan mes 36. Jadi berbeda. Sama-sama pasir silika, tidak ada arang di sini karena sesuai dengan statement saya, sesuai dengan hasil penelitian saya, sesuai dengan kesimpulan dari suatu proses hasil penelitian bahwa saya membuat statement secara umum dalam sistem pengolahan air apapun air itu harus tunduk pada 4 syarat 2 unsur, ya. 4 syarat 2 unsur. Syarat pertama harus ada air atau cairan apapun kondisinya. Syarat kedua harus ada makrofilter. Syarat ketiga harus ada mikrofilter. Syarat keempat wajib kita menggunakan ultrafilter. Ini 4 syarat. Jadi tidak ada arang di sini, ya. Tidak ada arang. Jadi tadi saya bilang ini makrofilter 100 mikron. Ini saya gunakan pasir 18 mes 18. Ini mes 120, mes 18, mes 36, kemudian ke mikrofilter 1 mikron, ya. Nah, seperti itu, sahabat. Jadi di sini tidak ada arang karena 4 syaratnya tidak memberikan kontribusi arang dalam sistem ini. Nah, ya, 2 unsurnya adalah jika airnya berbau kita kasih arang. Jadi arang itu di bagian akhir, ya, arang. Kalau airnya mengandung bakteri kita beri klorin, ya. Begitu caranya.
Kalau sahabat ingin tahu klorin itu bagaimana, karena saya sudah sering banyak live menjelaskan tentang ini. Kalau sahabat pusing-pusing, sahabat cari di channel YouTube saya, itu ada. Sahabat ketik aja di browsing lah, karena itu materi terbanyak yang saya beri. Jadi kalau sahabat ketik klorinator, itu pasti muncul channel saya di situ. Nama channelnya Air Kendimas, sama persis namanya dengan akun TikTok saya, ya. Begitu caranya. Nah, di sini saya ambil kantong dulu, nanti sahabat bisa lihat. Sahabat, ini adalah kantong penyaring air, ya. Sebentar, ada konfirmasi. Nah, sahabat, mikrofilter itu seperti ini, ya. Kalau sahabat melihat produk saya ini ada di Tokopedia. Itu produk ini ada di Tokopedia, nama tokonya PT Altris, ya. PT Altris Solusi Air, itu nama tokonya. Sahabat, produk ini nggak ada di tempat lain, ya. Nggak ada. Kalau ada itu tidak sama dengan yang saya pegang ini. Ini kantong penyaring air, sahabat. Ini kerapatannya 1 mikron. Bahannya tebal, tebalnya 2 mm. Jadi ini memang tebal bahan ini, ya. Ini bahan yang tebal, permukaannya halus. Ini berbahan PVDF. Kantong ini berbahan PVDF, bukan berbahan polivinil, ya. Bukan berbahan polivinil dari PVC, tetapi ini atau bukan berbahan katun, harus bisa bedakan itu. Katun atau dari kapas. Kalau ini dari polivinil, ya. Polivinil. Ada lagi satu yang dari bahan polivinilidene. Ada 2 macam. Jadi ini polivinil berbahan PVC plastik, ya, polivinil plastik. Ada satu berbahan PVDF, polivinilidene. Itu dari bahan PVDF dengan kerapatan 0,5 mikron. Kantong ini, ya. Kantong ini saya menggunakannya menjadi mikrofilter di ujung. Ini panjangnya 1 meter. Kantong ini masuknya begini, ya. Masuknya di dalam sini. Bentar, ada klemnya. Nah, masuknya begini. Nah, sudah masuk dalam sini, kemudian ini kita tutup, ya, kita jepit. Jadi, ini semuanya sudah lengkap. Ini buat penyaringan air bersih, oke. Buat limbah IPAL, MBG, atau dapur, restoran, kafe, hotel, oke. Ya. Air apa? Air untuk air minum dalam kemasan, oke. Untuk membuat pretreatment bagi air minum, oke. Jadi ini sudah sistem. Sistem 4 syarat 2 unsur. Nah, tadi saya bilang 4 syarat 2 unsur terdiri dari ada air, ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter, ya. Ultrafilternya belum saya instalasi di situ. Nah, ini ultrafilternya, ya. Jadi saya memasangnya di bagian belakang sini, ya. Tapi karena belum dibikinkan pangkonnya, ya, atau belum dibikinkan dudukannya, saya belum bisa taruh di belakang sana. Nah, sahabat Kendimas, mudah-mudahan edukasi saya ini bermanfaat, bisa memberikan arti yang baik dan berarti buat teman-teman yang berbisnis air atau membutuhkan jasa sistem pengolahan air untuk kepentingan khusus atau kepentingan yang paling sederhana. Dan ini sifatnya adalah edukasi, tidak berniat untuk menyudutkan suatu kelompok, suatu produk, atau suatu hal yang merugikan orang lain. Prinsip saya adalah memberikan edukasi yang benar, memberikan manfaat yang baik, supaya semua orang tidak ada yang kecewa dari suatu jasa yang dia terima. Nah, sahabat, itu edukasi saya di pagi ini, di hari Senin, hari yang baru buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas. Bulan terang, terang bulan. Bulan terang, terang bulan. Buaya timbul, kusangka buaya, padahal buaya.
terang, terang bulan. Bulan terang, terang bulan. Buaya timbul, kusangka buaya, padahal buaya. Dia berjanji akan kembali